Tokusatsu. Halo semuanya, selamat datang di Tokusatsu Podcast. Nah, minggu terakhir Kamen Rider Zero One akhirnya setelah setahun lebih menemani kita, walaupun ditengahi, sempat tertunda, sempat diselangi karena adanya pandemi yang sampai sekarang belum berakhir. Akhirnya Kamen Rider Zero One resmi tamat di episode 45 ya. Tapi sebelum kita bahas-bahas Kamen Rider Zero One, ada baiknya kita ngebahas yang lain dulu ya, sebelum diakhiri oleh Kamen Rider Zero One. Tapi sayang sekali ya, untuk minggu ini Ultraman Z-nya hiatus. Dan ya karena cuman diisi episode spesial, kali ini kita nggak bahas si Ultraman Z. Kita cuma bahas si Kira Major dan si Kamen Rider Zero One. Langsung kita mulai, kita masuk aja ke Machine Sentai Kira Major episode ke-21 dengan kemunculan Kanai Maston lagi yang bernama Kanai Maston Reversia yang mempunyai kekuatan untuk mereverse atau mengendalikan waktu lah. Gimana Cuk? Episode 22 kali ini menurut Maneh? Lumayan ya, ada something yang baru gitu, kayak misteri baru gitu. Terus kayak buat ngulik lagi tentang si kutukan Mabushina gitu juga kan, lumayan jadi misteri gitu ya, misteri baru. Iya, betul. Ya cukup lumayan lah episode kali ini. Cukup lumayan menarik walaupun sudah ini masuknya, kalau Kira Major ceritanya cukup serius ya. Dalam lingkup Kira Major sendiri ceritanya cukup serius, tapi masih menarik untuk disimak dan ya ada hal-hal baru yang dapat dikulik di episode kali ini. Salah satunya ya yang tadi Reversia, ini kekuatannya cukup unik sih menurut Aing, karena kan kita dilihatkan ada lubang waktu itu untuk memancing dari Jamenji-nya, memancing orang dari masa lalu dipancing ke masa depan. Ya, cukup unik sih, mengingat Kira Major sendiri temanya kan sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan waktu, tapi ada satu item ini yang bisa memanipulasi waktu. Jadi gimana ini? Ya cukup agak mind blowing gitulah, lumayan ya untuk gimana ya kata-katanya. Ya bingung, masalahnya kan gimana ya, kalau di Kira Major ini time travelnya gimana ya maksudnya. Jadi ya kalau time travel ya udah gini, dia balik ke masa depan terus balik ke masa lalu lagi ya bisa-bisa aja, karena nggak terlalu ngefek lah ya. Terlebih kan juga mengingat lagi tema dasar cerita kali ini kan bukan soal time travel, jadi ya time travel di sini atau ya bisa biasa-biasa aja, nggak terlalu mengaruh pada cerita. Tapi untuk yang paling menarik sih di minggu depan ini, itu menarik. Untuk minggu depan si apa namanya, Kanai Mastonnya ini kekuatannya dipergunakan lagi lah dengan lebih intens daripada si Kira Maston, si Kanai Maston yang pertama kemarin yang didapat yang namanya Destroyer itu kan cuma dipakai sekali ya untuk menghancurkan sisi jahat dari Takamichi, untuk menghancurkan itu aja. Tapi kalau si Reversia ini dia cukup krusial ya dalam pengembangan cerita kali ini, karena untuk minggu depan dipakai untuk time travel ke masa di mana Raja Oradin dan Ratu Mabuyuin beserta si Kristalia Takamichi menyerbu si markasnya, ya bisa dibilang si Jotunheim, dan bertarung melawan salah satu jenderal di sana. Dan di kejadian itu yang menyebabkan juga si ibu dari Mabushina, Mabuyuin itu meninggal dan kutukannya beralih ke tubuh si Mabushina, karena si Mabushina adalah sosok perempuan yang dicintai oleh si Raja
Raja Auradin. Ya, dan di sini menurut cukup cerdik sih dia mengakalinya dengan si Kira Maystone, si Aqua Kira Maystone ini kan cukup bagus si timnya yang membuat cerita buat ngakalin si Aqua Kira Maystone ini bisa muncul karena di masa lalu diceritakan si Aqua Kira Maystone ini menjadi penangkal sihir lah buat ketiga orang yang menuju markasnya si Jotunheim ya, biar nggak terkena sihir dari Jotunheim, dan akhirnya di sana malah rusak kena cairan racun atau cairan asam kayak jadi meleleh gitu. Dan di episode selanjutnya misi mereka ada 2 ya, nyelamatin si Mabuyuin biar nggak kena kutukan, dan satu lagi sih untuk menyelamatkan si Aqua Kira Maystone biar nggak rusak. Kalau Aqua Kira Maystone itu kemungkinannya yang buat jadi mesin Zabion Express bukan? Iya, yang itu kan Zabion dia. Iya. Jadi dia kayak nanti kan pokoknya itu nanti si Kira Major tuh balik ke masa lalu terus ngambil itu, tapi sayangnya itu udah dalam kondisi yang rusak, udah kena si racunnya dari si Jotunheim itu. Jadinya kan kesadaran dari si Kira Maystone-nya hilang. Nah, dibawa lagi ke masa depan, nggak tau lah diapain sama Muryo, apa diasah gitu biar jadi kinclong lagi. Ya belum tahu karena di preview juga nggak ada diapain itu biar bisa jadi Kira Maystone lagi, biar kesadaran si Aqua ini kembali lagi ke semula. Jadi ya ceritanya mulai asik dibahas sih si Kira Major. Untuk minggu depan pun juga ya patut dinantikan lah. Menurut mana gimana ini, Cuk? Ya bener sih, patut untuk dinantikan. Dan juga sama ini loh, yang kan waktu si Raja Auradinnya tuh nyerbu markas Jotunheim kan, dia tuh ngelawan salah satu jenderalnya. Salah satu jenderalnya. Terus ceritanya tuh mati kan dianya, si jenderalnya ini. Iya mati. Tapi sebelum kan ada satu lagi loh yang adanya. Iya, nah, yang ada itu ya kayaknya bakal gimana gitu ke depannya. Iya, mungkin di kedepannya bisa muncul ya si sosok adiknya ini. Ya karena kita mengingat lagi di Jotunheim kan selama ini kita cuma diperlihatkan ada 3 sosok. Yang satu si Yodonnya sendiri yang masih misteri sampai sekarang belum kelihatan wujudnya, si Yodon sendiri. Terus si Garza sama si Kuranshura. Nah, ketiga orang ini aja, nggak ada yang lain-lain. Nah, di episode sebelumnya yang kita flashback si Takamichi kan terus disebutin lagi si kakaknya yang si kakak itu. Nah, untuk kali ini episode minggu ini kita dihadirkan lagi satu jenderal, yaitu adiknya tadi. Jadi ya total sekarang jadi si Yodonnya sendiri, Garza, Kuranshura, terus sama si kakak adik ini. Jadi total masih cuman ada 4 jenderal dan 1 bos besar. Mungkin si wujud si Yodon nanti kelihatan mah episode arc terakhir ya, mungkin baru bisa melihat wujud si Yodon sendiri. Ya gitu, untuk Kira Major mungkin cuman segitu yang bisa saya keluarkan ya. Untuk mungkin Ucup mau menambahi apa yang mau dibahas gitu mungkin? Nggak ada lagi sih. Iya, udah kelar semuanya. Udah kelar ya. Ya udah, ya cuma segitu yang bisa dibahas. Dan buat yang masih nanggung-nanggung mah Kira Major mah sebenarnya sih bagus, tapi ya kadang turun kadang naik ya, semuanya mah gitu. Kalau cerita nggak bisa kontan bagus terus, tapi pasti ada naik turunnya. Nah, Kira Major ini juga kadang naik kadang turun ya, tapi ya walaupun naik turunnya masih bisa ditonton dengan enjoy lah ya istilahnya. Ya sudah, kita berpisah dengan Kira Major. Kita ngomong-ngomong berpisah. Ngomong-ngomong berpisah, kita akan berpisah dengan bahasan Kamen Rider Zero One
minggu ini ya, mungkin ini terakhir kita bahas Zero One. Dan selanjutnya kita akan gantikan si Zero One ini dengan Kamen Rider Saber. Disclaimer ya ini untuk yang mendengarkan. Di sini kita nggak ada hate speech sama sekali. Kita cuman mengeluarkan pendapat. Ya mungkin pendapat kita beda-beda. Namanya orang kan pemikiran juga beda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi ya mohon maklum ya kalau pendapat-pendapat kita berdua ini mungkin nggak se-server lah sama yang kalian pikirkan untuk si Kamen Rider Zero One ini secara keseluruhan maupun secara beberapa poin lah yang menurut kita. Nah untuk Kamen Rider Zero One sendiri episode terakhir ya, sebelum itu ya saya ucapkan terima kasih ya untuk semua kru yang bertugas di Kamen Rider Zero One. Walaupun diterpa pandemi yang belum berakhir sampai sekarang, Kamen Rider Zero One tetap berjalan dan bisa tamat dengan baik lah ya, dengan baik. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dimaksimalkan karena si pandemi ini sendiri. Ya kita langsung aja bahas daripada kelamaan. Kita langsung bahas Kamen Rider Zero One episode 45, episode terakhir, Horobi versus Zero One. Betul. Gimana menurut Maneh ini si Horobi dan Zero One ini? Ekspektasi saya ya dari minggu kemarin kayak pertarungan mereka tuh bakal dibikin epic gitu. Tapi ternyata ya iya sih. untuk saya gitu cukup datar gitu ya buat Iya sih. Kalau di gimana ya, dibangun setnya di awal kan si Horobi Henshin terus keluar banyak itu kan ya mungkin bakal dikira deathmatch gitulah ya, orang-orang bakal kiranya deathmatch gitu. Tapi memang sih awalnya cukup menarik dengan adu senjata dari Horobi dan Aquan dan Horobi beradu dengan senjata yang cukup menarik. Di sana banyak ditampilkan adegan-adegan yang menggunakan senjata yang sampai sekarang di Kamen Rider Zero One pun jarang banget diadakan gitu loh. Misalnya kayak penggunaan si attach caliber tapi pakai Nitoryu ya. Dua-duanya juga pakai Nitoryu yang menurut Ane sih, menurut Aing itu wow gitu. Ya, bagus. Itu ya untuk sampai situ terus berlanjut ke adu-adu senjata yang attach yang lain sampai berakhir terus. Nah, sampai situ yang paling bikin anjlok itu pas habis turun turun lantai ambles gitu ya. Ambles lantainya gitu, ambles. Nah, dari situ tuh kayak aduh, tuh kayak face pertarungannya tuh jadi menurun. Terus kayak gimana ya menurut? Nah, ini kayak gimana ya? Jadi rada rancu gitu ngomongnya ya. Jadi agak rancu. Kan setelah jatuh dari atap tadi ke lantai di bawahnya, si Aruto mendadak sadar gitulah ya. Ngomongnya bisa dianggap sadar atau mungkin nggak tahu ya dia pemikiran. Menurut Aing ini ya, dia di last battle ini kayak awalnya sih ragu tapi pada akhirnya sadar gitu atas wejangan dari si Hiden Shoreo. Kan kita diperlihatkan di scene pas si Aruto menggegam si Progress-nya Zeroto, terus kan dia terhubung ke Zeya lagi. Terus di sana ada si bapaknya si Aruto, si Shoreo mengungkapkan, ngasih wejangan lah kalau untuk yang menjadi seseorang yang kuat itu nggak cuma harus kekuatannya aja, tapi hati itu juga penting untuk menjadi seseorang yang lebih kuat. Nah mungkin di situ Aruto dilanda shock yang lebih besar lagi setelah kemarin
ngebunuh si Jin ya. Jadi shocknya agak ngedouble gitulah ya ngomongnya. Iya. Jadi mungkin mulai tersadar tapi belum, masih ragu untuk gitu ya. Terus kan pas setelah anjlok dari lantai paling atas kan, terus dia mau ngebulatin tekadnya untuk ngebuang senjatanya, terus mencoba dalam tanda kutip mengalah ya. Dalam tanda kutip mengalah untuk diserang oleh Horobi. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu jelek sih ya kalau menurut Aing. Ini ya gimana ya, biasa, tapi cukup mereferensikan si Kamen Rider itu sendiri yang di awal-awalnya memang Kamen Rider ini dirancang oleh Shotaro Ishinomori ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah kan Kamen Rider ini diciptakan oleh si Shotaro Ishinomori. Dia itu konsepnya awalnya tuh pahlawan kesedihan. Jadi pahlawan yang menyimpan rasa kesedihan. Jadi nggak cuma power, tapi dia itu punya luka di hatinya yang seseorang yang pokoknya kan Kamen Rider kebanyakan gitu. Dia kehilangan seseorang terus mendapatkan tekad yang lebih bulat gitu. Nah, si Aruto pun kayaknya sih dibuat begitu, tapi kita dituntunnya lebih lama karena mungkin di pas kecil ayahnya meninggal. Kan yang ayah yang asli meninggal kita nggak tahu kenapa kan. Terus ayah yang Humagear meninggal gara-gara Daybreak ya. Ya namanya Daybreak kan. Meninggal karena Daybreak itu. Jadi ya mungkin itu menyisakan sedikit luka dan udah dilupain sama si Aruto. Sudah dilupakan sama si Aruto. Jadi ya kita mendapat kematian si Izu jadi mendapatkan luka yang lebih dalam ya. Karena recently matinya, jadi dia udah enjoy sama daily life-nya, udah enjoy sama kehidupannya, tapi malah ditinggal oleh si Izu. Nah, mengingat si Kamen Rider itu satria pahlawan kesedihan sendiri, ya itu mungkin hal yang mendasari si Aruto ngomong yang kata-kata orientasi Kamen Rider Daro itu, kita kan Kamen Rider itu kan kemungkinan mereferensikan hal itu karena si Horobi juga sudah dilanda kesedihannya. Tapi yang menurut Aing agak aneh juga yang yaitu kan kata si Jin ya, setelah Aruto membulatkan tekadnya buat ngebuang si senjata, si Jin ngomong kan udah bangkit tuh kesadarannya. Baru kesadarannya bangkit terus nyambung ke si Azu. Terus si Jin terus si Jin kan ngomong ini semua itu bukan kehendaknya si Ak, tapi ini semua kehendaknya si Aruto sendiri yang sudah membulatkan tekadnya untuk dikalahkan si Horobi. Nah, dari sini Aing agak mikir gitu. Kalau gini kan jadinya Aruto ini minta dikalahin buat ngalahin. Jadi rada aneh gitu. Dianya minta dikalahin buat ngalahin. Ya muter-muter gitu polanya. Jadi ya rada gimana gitu. Tapi overall sih untuk referensi Kamen Rider-nya sendiri dari yang namanya pahlawan kesedihan sendiri dapat sih. Tapi untuk perkembangannya sampai sekarang sih rada kurang. Aing sih yang bisa Aing omongin sih, ini Kamen Rider Zero One ditutup dengan bagus, tapi cara menutupnya yang kurang bagus. Ya mungkin karena ada beberapa kendala yang ada karena si COVID sendiri ya. Mungkin seperti itu pendapat Aing. Ya. Semoga belum memborong semua pendapat Maneh ya. Gimana nih Cup? Kalau ya, Maneh menyambung dari yang tadi ya. Kalau menurut Aing mah ini tuh series nggak endingnya tuh nggak jelek-jelek amat, tapi juga nggak bagus-bagus amat gitu loh. Ngerti gak sih? Ya gitu. Terlebih kan ya sok mana. Iya. Jadi kan kalau melihat ke belakang gitu di seri-seri sebelumnya,
kebanyakan tuh ditutup kan dengan epic battle lah katakan istilahnya. Epic Nah, battle. kalau Zero One ini kayak Damai. Groot biasa gitu. Ya biasa kayak episode-episode yang lalu gitulah ya. Semuanya Malah orang aing malah lebih suka waktu yang debut Zero tuh pas lawan Arc biasa Arc Zero. Aing malah lebih suka yang itu tuh. Iya battle-nya ngena itu battle-nya. Terus gimana ya? Terus ini si battle-nya kemarin tuh iya kemarin ya. Battle-nya kemarin kan si gimana ya? Si background suaranya yang dipilih. Mana enggak yang dipilih kan untuk kelas battle-nya mereka pakai yang trompet gitu. Iya. Nah, itu kayak menurut aing ya itu kurang ngena sih buat last battle gitu. Kan biasanya buat last battle gitu kita terutama Zero One ini kan lagunya agak ngerok gitu ya. Kan buat ngebangun tensinya si last battle ini kayaknya cukup bagus dibanding dengan orkestra trompet yang dipakai di episode 1 juga yang gitu. Oh iya. Ya kan itu kita udah sering ngedengernya jadi ya kita agak kurang kena impact-nya gitu ya. Kalau si opening kan mungkin kalau orang-orang yang nggak nonton live kan kebanyakan di skip. Jadi jarang ngedengerin. Nah, kemungkinan ya itu kalau pakai opening mungkin bisa membangun tensinya lebih tinggi lagi. Tapi ya kalau terus kan berlanjut ke habisin itu kan ternyata endingnya dipakai endingnya dipakai ternyata openingnya itu dipakai di ending malahan ya yang sebenarnya damai ya. Ya itu sebenarnya juga agak gimana ya, itu opening dipakai di ending pas tapi ini jadi gimana ya, kayak si Zero One ini insert songnya itu malah nggak mana pernah dengerin insert song yang di Zero One nggak sih? Insert song yang misal yang kayak kemarin si Zio punya insert song The Time of King gitu, guys punya sendiri. Iya. Kayaknya di sini nggak ada ya? Oh iya nggak ada kayaknya. Nggak pernah denger sih. Kayaknya nggak ada ya kayaknya. Ya mungkin itu juga yang ngebuat jadi agak kurang sih menurut aing, kekurangan soundtrack gitu. Jadi soundtrack dia cuman yang orkestra doang. Jadi untuk menutup ini mungkin aing kepikiran sih pakainya yang lagunya si Rewa First Generation. Kan tuh lagunya santai gitu. Mungkin ya kan juga lagunya santai tapi feel-nya ngena gitu. Mungkin ya bisa dipakai. Terlebih kan si bapaknya Naruto juga muncul kan di akhir. Ya mungkin itu bisa mendapat impact yang lebih tinggi dari serinya di akhir-akhir. Ya. Terus si ending ya menyangkut paut ending lagi yang dibilang berbeda dari seri-seri sebelumnya. Kan di Zero One ini endingnya mereka berdamai ya, istilahnya dalam tanda kutip berdamai. Nah ini mereka damai ini kan beda dari seri-seri sebelumnya yang kebanyakan si villainnya tuh mati, death battle terus mati ya. Sekarang kita diberi ending yang damai di masing-masing dunianya sendiri, damai mereka ya berdamai. Dalam kedamaian itu kan sebenarnya melambangkan si eranya Reiwa sendiri yang damai gitu. Artinya Reiwa dari kata Heiwa yang berarti kedamaian. Mungkin baru tahu gue. Ya itu mungkin referensinya dari itu sih mungkin, karena mereka tim-timnya Zero One pengen menunjukkan kalau ini itu era Reiwa, eranya kedamaian, bukan eranya lagi buat bentrok-bentrok lagi. Mungkin mereka pengen menekankan itu di ending Kamen Rider Zero One ini untuk menegaskan lagi karena ini Kamen Rider pertama di era Reiwa. Gimana? Sudah sama ini dong. Episode terakhir Madai masuk terus. Gimana? Episode terakhir item baru, wah mantap sekali. Wah itu kan. Itu sebenarnya gimana ya, membuat si
masalahnya kurang dijelasin sih di episodenya. Nah, masalahnya sebenarnya itu si Realizing Hopper, ya, namanya susah sekali. Si Realizing Hopper ini sebenarnya gabungan, ya boleh nggak sih, ya gampangnya gampangnya sih gabungan dari perasaannya dan kekuatan si Hiden Soryo dan si Aruto sendiri. Kan kita bisa ngeliat tuh si efek garis-garisnya itu, kalau Jerewan Nyerang itu ada warna birunya. Itu warna birunya itu diambil dari si Ichigata. Jadi Iya. jadi itu melambangkan si kekuatan si bapaknya Aruto sama si Aruto sendiri. Nah, kurangnya ini shootnya itu, cuman shootnya sih, nggak di repaint apa Orang gitu. orang sih pas awal mikirnya itu tuh kayak Zea tapi versi lightnya gitu loh. Nah, Kan versi yang gede gak ada nih. Oh iya, iya, ini versi lightnya. iya, iya kan banyak orang-orang juga buat apa ya ngomongnya, buat prediksi lah ya. Ini namanya nanti Kamen Rider Zero One Progresski, terus ternyata namanya Rising Hopper Realizing Version. Iya. Nah, itu sih rada gimana gitu. Masalahnya warnanya sama, bentuknya sama, cuman kata orang dalam ini catnya ditambahin coating lagi biar warnanya itu lebih kinclong, lebih metalik, tapi ya nggak terlalu kelihatan bedanya. Katanya cuman gitu, ditambah cat biar lebih kinclong gitu. Tapi ya pas syuting kan kita nggak ngelihat itu bedanya apa. Mungkin ya gitu. Mungkin ya kalau bisa mah, kan karena ini pergabungan dari kekuatannya Ichigata dari Zero One, mungkin si warnanya bisa ditambahin aksen-aksen warna Ichigata sedikit gitu. Iya. Mungkin bisa pakai base-nya si apa gitu, mungkin dikit base dari form-form sebelumnya digabungin kayak si Axe Scorpion, kan penggabungan dari 3 suit yang dipakai si Seiji Takaiwa buat meranin di Zero One ini. Dia 3 suit dikombinasikan jadi satu. Ya mungkin kenapa nggak gabungan dari Zero Two dan Zero One Rising Hopper gitu ya, digabungin biar jadi form yang baru ya gitu mungkin. Iya, itu aja sih. Terus hal yang terakhir kemunculan si Kamen Rider Eden. Oh iya. Kan dibuat nyambung ya sama movie Kamen Rider Eden di summer movie yang ditayang di kala winter. Siap. Ini bikin aing sih mikir lagi. Ini yang bikin gimana ya? Wah, ini Kamen Rider Zero One deh. Sebenarnya dia ngangkut tema teknologi atau tema yang gaib gitu. Masalahnya kan kita kembali lagi di episode lalu di mana Izu ngejelasin kalau Arc ini bisa hidup di mana hati seseorang itu ada kejahatan. Tapi sekali lagi kan kita ingat lagi kan, Arc itu basicnya AI, kecerdasan buatan. Dari namanya aja kecerdasan buatan. Nah, kan kalau ditelisik lagi, mungkin nggak sih kecerdasan buatan tuh masuk ke hati kita kan? Kalau di nalar manusia biasa kan nggak mungkin gitu. Iya. Jadi ya gitu, aneh gitu ya, nggak mungkin gitu untuk sebuah kecerdasan buatan bernaung di hati seseorang. Nah, kalau untuk kasusnya si Aruto, mungkin kalau aneh aing itu pikir-pikir lagi, dia bisa kerasukan Arc gara dia tuh Kamen Rider. Jadi kan dia bisa masuk ke Zea kan tuh. Iya. Terlebih dia udah pernah dibajak Arc sebelumnya, jadi ya mungkin dia ada Arc di hatinya si Aruto, mungkin gara itu bisa jadi Masih kan masuk juga akal. masih bisa di cocok logi gitu maksudnya. Terus kalau si Horobi ada Arc, wajar dia Humagiar bisa dimasukin AI ya, bisa dimasukin data gitu gampangnya. Datanya ada gitu, bisa di akal tuh logis masuknya. Nah, kalau si
Kamen Rider Eden ini si Esu. Ini Esu ya. Esu dan Azu. Aduh. Esu dan Azu lah. Kalau buat si Kamen Rider Eden nih, kalau di logika sih agak kurang sih ya, karena dia pun nggak pakai si Zaya Spec gitu, nggak pakai dia. Mungkin kalau buat Zaya Spec mah masih bisa dicocok logi. Nah, karena dia cuman di preview cuman memegang sebuah tablet terus didatengin sama Izu. Nah, itu jadi ya Azu, maaf Azu, ya itu mungkin ya rada buat mikir lagi sih, ini sebenarnya temanya teknologi atau gaib-gaib, terlebih dia cuman mencet gitu, drivernya berubah menjadi Eden driver. Iya. Kan jadi agak gimana gitu. Ini temanya teknologi atau gaib gitu. Selain itu pas si Rising Hopper berubah jadi Rising Hopper Realized version, itu kan juga begitu kejadiannya, gaib juga. Iya, tiba-tiba progresinya bercahaya terus berganti warna gitu kan, aneh gitu kalau mengingat ini seri ya awalnya dibangun dari basic yang teknologi banget. Iya. Terus terlebih juga tim-timnya udah riset gitu kan, udah baca gitu, aing baca tadi kan tim-timnya ini udah percobaan riset sampai ke 3D printer yang paling masif di Jepang, sampai ke perusahaan AI lah, inilah itulah. Jadi ya kayak effort tim di belakang ini kayak percuma gitu, dihancurkan sama hal-hal yang istilahnya instan gitu. Iya, terlebih kan kayak sama si Aruto juga manusia gitu. Iya. Kok bisa gitulah. Iya. Mungkin drivernya Zero One bisa ngeprint dari si Zero Two driver, oke lah, mungkin ada sistemnya. Nah, progresinya itu yang rada masalah. Ini mengingat jadi teknologi lagi ya. Mengingat lagi teknologi. Ya, terlebih dari itu, aing seneng sih Izu nggak bangkit lagi. Cukup. Seneng Izu nggak bangkit lagi. Jadi si penulis ini konsisten dengan apa yang sudah diucapkannya di pertengahan episode saat Shining Hopper debut. Si Yumagiar tipe asisten CEO-nya Hidan nggak bisa di backup datanya. Jadi si Bapak Iga Takahashi ini memegang erat konsep itu. Jadi nggak diubah-ubah seenak jidat. Tiba-tiba Izu bisa bangkit dengan memori yang ke-restore. Ya itu sih yang membuat ya bisa dibilang nilai plus lah, karena nggak merubah cerita yang dulunya begitu mendadak malah bisa gitu. Ya mungkin itu sih yang bisa aing ucapkan untuk Kamen Rider Zero One ini. Yeah. Dibilang bagus ya nggak banget, dibilang jelek ya nggak jelek-jelek amat. Ya yang buat yang belum nonton mah tonton aja, rasakan sendiri sensasinya. Mana gimana, Cup? Masih ada unek-unek nggak? Iya, masih ada pendapat tentang poin-poin tertentu yang mau diomongin di sini? Kebetulan udah diborong semua ya. Aduh. Saya bingung mau ngomong apa ya. Ya, gitulah. Udah mungkin ya, cukup. Udah, cukup ya. Cukup. Ya, mungkin itu aja untuk Kamen Rider Zero One. Oh ya, ini terakhir ini. Kalau disuruh ngasih rating ini Zero One, mau ngasih rating berapa mana? Pribadi ya. Pribadi. Mungkin 7,5 mungkin ya. 7,5 ya. 7,5. Tidak terlalu buruk. Enggak buruk. 7,5 itu udah baik. Kalau di sekolah juga, itu udah KKM. Iya, KKM ya, 7,5 ya. Udah naik kelas, udah naik kelas ini mah. Iya. Udah naik kelas. Ya mungkin aing juga sama sih, mungkin ya sekitar 7,5 sampai 8 sih untuk Kamen Rider Zero One ini. Mengingat si Kamen Rider Zero One ini membawa beban yang sangat berat sih menurut aing ini. Iya. Dia membawa beban Kamen Rider pertama di era yang baru. Ya, dia membawa beban itu kan, kalau klasifikasi era-era ini kan yang memakai itu kan cuma si Zero One. Cuma Kamen Rider gitu loh. Pengklasifikasian menurut era-era kan kalau kita lihat di franchise sebelah
Sentai sama Ultraman kan mereka nggak terlalu menonjolkan ini Ultraman era Rewa, ini Sentai era Rewa pertama kan enggak. Mereka cuman menonjolkan ini apa, dia nggak menonjolkan era lah ya. Iya, Tapi ya udah, bodo amat mau para fans mau klasifikasi ini era yang mana ya terserah para fans. Itu buatan fans sendiri. Kalau yang official mah ini ya udah, ini cuma udah lanjut aja gitu. Nggak terlalu terbebani lah dengan gelar First Rider di era yang baru. Saber gimana Pak? Buat Kamen Rider Saber sih buat sekarang belum bisa ngomong apa-apa, kan cuman di previewnya sendiri pun dari Kamen Rider, webnya Kamen Rider pun belum update mengenai Saber. Yang pertama itu. Terus di webnya TV Asahi, si Saber ini juga nggak dikasih update mengenai scene-scene poin-poin yang penting untuk next episode, cuman dikasih yang aneh upload di IG kemarin tuh cuma 3 foto itu yang ada di webnya TV Asahi, cuma 3 biji itu yang menunjukin Toma megang Wonder Right Book, terus Toma sama si heroinnya yang Mio, namanya siapa itu? Nah, Mio apa ya? Nah itulah. Mio. Ya itulah, belum hafal ya. Ya itu cuma nunjukin 2 orang itu melongoh gitu, takjub dengan Wonderworld gitu. Ya untuk sekarang belum bisa ngomong apa-apa mengenai Saber ya, tapi ya patut dinantikan ya kesegaran Kamen Rider Saber. Ya mungkin cukup sudah ya perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @tokusatsu, Facebook @tokusatsu, dan YouTube Tokusatsu Channel. Pantengin juga podcast kami di Spotify ini untuk mendapatkan update-update dari podcast yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.